Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di video ini saya akan mereview kembali apa yang sudah saya pelajari mengenai kelompok-kelompok atau siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris. Saya akan menyampaikannya dalam dua hal, yaitu dalam dua bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk pengelompokan dan yang kedua dalam bentuk bagan. Nah, di slide satu ini saya akan memulai dengan pengelompokan. Jadi ada 7 kelompok ahli waris. Yang pertama itu dari pasangan. Nah, yang dimaksud pasangan ini adalah suami atau istri. Bergantung pada si mayitnya. Yang kedua adalah keturunan. Nah, yang dimaksud keturunan itu adalah anak, baik laki-laki atau perempuan, kemudian cucu laki-laki atau cucu perempuan, tapi dia dari pihak ayah, dari pihak anak laki-laki maksudnya, dari pihak anak laki-laki. Jika cucu dari pihak anak perempuan tidak mendapatkan bagian dari waris. Begitu pula dengan misalnya kayak cicit. Nah, itu juga cicit laki-laki tapi dari pihak cucu laki-laki. Jadi pihak laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah asal-usul. Asal-usul yang dimaksud adalah ayah, ibu, nenek dari pihak ibu. Nah, kalau kakek dari pihak ibu itu tidak termasuk dalam kelompok ahli waris. Nenek dari ibu, kemudian nenek kakek dari pihak ayah. Dari ayah. Yang keempat adalah saudara. Yang dimaksud saudara adalah saudara si mayit. Ini itu baik saudara kandung, saudara seibu, maupun saudara seayah. Nah, ini semua ikut baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kelima yaitu paman. Paman ini adalah yang dimaksud adalah saudara dari ayah. Jika saudara laki-laki dari ibu itu tidak termasuk dalam bagian ahli waris. Nah, ini tuh yang dimaksud paman dari ayah, baik itu paman seayah atau sekandung. Sekandung atau seayah. Nah, yang keenam itu ada dua. Yang pertama, anak dari saudara. Anak dari saudara
laki-laki. Jadi anak dari saudara laki-laki itu berarti yang asal dari laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah. Jika seanak dari saudara laki-laki seibu, itu tidak termasuk. Kemudian yang B itu anak dari paman. Nah, anak dari paman ini anak dari paman yang laki-laki. Berarti anak laki-laki dari paman, baik paman seayah ataupun sekandung. Dan yang ketujuh itu mu'tik dan muktikoh. Ini maksud muktikoh yaitu orang yang membebaskan si mayit. Demikian dari segi bagan. Jadi ada 7 kelompok, yaitu yang pertama pasangan, kedua keturunan, ketiga asal-usul, keempat saudara, kelima paman, paman sekandung atau paman seayah, kemudian ada anak dari saudara, anak dari paman, dan yang ketujuh yaitu muktikoh. Yang kedua kita akan membuatnya dari segi bagan. Jadi yang pertama itu ada mayit. Di mayit berarti ada suami, ada pasangan, itu suami, ada istri. Yang kedua tadi dari segi keturunan. Berarti ini ada anak perempuan. Jadi prinsipnya perempuan di kiri dan laki-laki di kanan. Terus anak laki-laki. Nah, kemudian ada cucu. Cucu perempuan dan cucu laki-laki. Yang ketiga itu dari segi asal-usul. Berarti di sini ada ibu, ada ayah. Nah, dari pihak ibu ada nenek, kakek tidak termasuk. Kemudian dari pihak ayah itu ada nenek dan kakek. Kemudian yang keempat itu saudara. Jadi ada 4, yaitu saudara laki-laki kandung. Perempuan dulu. Kemudian saudara perempuan kandung. Kemudian ada saudara laki-laki seayah, ayah dan saudara perempuan seayah. Kemudian dari pihak ibu itu ada
saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Kemudian dari pihak paman. Jadi dari pihak paman yaitu ini berarti benar. Dari pihak paman sudah ada paman kandung dan ada paman seayah. Yang ke-6 itu dari anak saudara dan anak paman. Jadi yang pertama anak saudara itu hanya anak dari pihak laki-laki dengan anaknya juga laki-laki. Kemudian saudara laki-laki seayah pun dia hanya anak laki-laki. Nah, dari pihak saudara laki-laki seibu itu tidak. Dan kemudian dari anak paman, baik anak paman kandung maupun anak paman seayah. Ini juga hanya anak laki-laki, ini anak laki-laki. Dan yang terakhir ada muktik dan muktikoh. Nah, demikian 7 golongan ahli waris, baik dari segi kelompok maupun dari segi bagan. Mohon maaf, ini gambar bagannya sedikit kurang jelas. Semoga dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.